lepasin saya. Lu denger ya? Sekarang juga lu harus keluar dari kafe ini. Jangan ikut campur lo ya. Jangan ada yang berani sentuh pacar saya. Itu Widuri. Gak salah lagi. Dia pasti dampingi Mutiara yang kerja di sini. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 85 dan 86. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Aditya yang shock melihat sosok Cynthia. Ini semua karena Aditya menyangka Cynthia adalah Widuri. Widuri? Oh, bukan, saya Cynthia. Cynthia Kirana saya. Widuri siapa? Bapak kenapa, Pak? Ini kamu. Maksudnya? Ini kamu kan Widuri? Saya Cynthia. Bapak kenapa sih, Pak? Saya bukan Widuri, saya nggak tahu. Bapak, apa sih? Aku sama kamu. Aku rindu. Tolong sopan dikitnya sih. Cynthia sangat marah dengan perlakuan Aditya. Bahkan ini langsung membuat dirinya pergi dan meninggalkan Aditya masih mengejarnya. Widuri! Jangan tinggalin aku! Aduh, Dina! Widuri! Tolong itu! Tolong Bapak, jangan tinggalin Bapak! Jangan tinggalin aku! Jangan tinggalin aku! Saya takut! Bapak tolong Bapak! Tolong Dina! Tolong Dina! Jangan ganggu Bu Cynthia lagi! Buka! Widuri! Tunggu! Widuri! Jangan tinggalin aku! Aku tahu itu kamu! Jangan tinggalin aku lagi! Widuri! Buka pintunya, Widuri! Jalan, Dina! Jalan! Aku tahu itu kamu, Widuri! Jangan tinggalin aku, Widuri! Aku tahu itu kamu, Widuri! Buka pintunya! Buruan dikit! Widuri! Tolong! Aditya benar-benar menyangka kalau Cynthia adalah Widuri. Sedangkan Cynthia jadi ingin mencari tahu soal Aditya. Kenzo dan Kayla masih semangat untuk mempersiapkan ruang meeting yang akan digunakan. Dia nggak tahu aja kalau Cynthia sudah pergi. Karena fakta, Cynthia yang mirip dengan Widuri membuat dirinya ingin memberitahu Mutiara secepatnya. Ini saya yang kemarin, Mas. Nama saya Kenzo, pacarnya Mutiara. Jadi mereka udah jadian? Oh, betapa kagetnya Kayla mendengar pernyataan Kenzo kalau Mutiara adalah pacarnya. Ini membuat dia menyimpan rasa sakitnya. Apalagi Kenzo tidak diizinkan untuk berbicara dengan Mutiara di jam operasional. Melihat baju Mutiara yang kotor membuat manajer kafe meminta Mutiara mengganti bajunya. Baru juga Ipa mau jalan ke kantor Kenzo, tapi Kenzo meminta Ipa untuk pergi menemui Mutiara terlebih dahulu. Ruangan Aditya yang tidak ada orang membuat Kayla bingung, apalagi Kayla tidak bisa menghubungi mereka. Ternyata Aditya segera pergi ke kampung Rawasari, bahkan dirinya terpaksa menghindar dari Kenzo. Keadaan Aurel semakin membaik yang terus ditemani Rianti. Tapi tiba-tiba aja Ivan yang mencicil utangnya membuat Aurel heran. Tanpa Aurel tahu kalau Ivan mendapatkan uang hasil membantu Sandra. Walaupun dia nggak tahu untuk siapa orang-orang itu. Sesampainya Ipa di kafe Mutiara membuat Mutiara heran kalau dirinya harus pergi. Kenzo dan Kayla yang masih bingung melihat keadaan kantor. Kenzo dihubungi oleh Mutiara. Ada orang yang wajahnya mirip banget sama ibu kamu, Bu Widuri. Gak mungkin, Mas. Gak ada orang yang mukanya mirip sama ibu. Saya juga awalnya heran, Mutiara. Tapi menurut saya kamu harus tahu masalah ini. Mas sempet foto gak? Sayangnya enggak. Seharusnya orang itu meeting sama saya hari ini, tapi tiba-tiba semuanya pergi nggak tahu kemana. Orang yang wajahnya mirip banget sama ibu kamu. Namanya Bu Cynthia. Istrinya almarhum Pak Bobby.
Dan betapa membingungkannya informasi dari Kenzo. Di lain sisi, Cynthia dan Dina benar-benar heran dengan kelakuan Aditya. Setelah berhasil mengantarkan para preman bertemu Sandra, Ivan langsung mendapatkan uang dan dirinya diminta untuk langsung pergi. Ini akan jadi bahaya MK's First. Aditya masih memikirkan Cynthia, apalagi kisah Cynthia sangat mirip jika disamakan dengan informasi dari warga di Kampung Rawasari. Tapi tiba-tiba aja Yanto menagih gajinya yang belum dibayarkan. Aurel meminta untuk segera pulang karena Rianti yang gak bisa menghubungi Aditya. Mau gak mau dia harus bertemu dengan dokter. Tapi tiba-tiba aja Aurel lagi-lagi dikirimkan bukti transfer dari Ivan. Ini membuat Aurel khawatir kalau Ivan melakukan hal buruk. Dan Ivan akan segera membuktikan kepada Aurel. Ivan, kamu dapat duit dari mana? Jangan bilang kamu ngelakuin hal yang enggak-enggak ya. Itu bukan hasil dari nipu kan? Atau manfaatin anak orang lain lagi? Aurel, udah gue berusaha bikin lu percaya, tetap aja curiga terus. Karena kepergian Cynthia membuat Kenzo menghubunginya. Dan untungnya Cynthia masih menjawab Kenzo. Bahkan Cynthia memberikan penjelasan kepada Kenzo. Hari ini saya lagi ada urusan pribadi, Kenzo. Jadi kamu tolong koordinasi ke papa kamu ya. Oh, jadi ditunda ya, Bu? Iya, saya nggak batalin kok. Saya cuman menunda sebentar. Baik, Bu. Kalau setidaknya ada kesalahpahaman atau kecerobohan antara saya, Kayla asisten saya, ataupun papa saya mohon maaf sebesar-besarnya, Bu. Kamu sabar ya, Kenzo. Saya pasti mau bantu kok. Ini kan amanah dari suami saya. Tapi memang ada satu dan lain hal yang saya harus pikirkan dulu. Jadi kamu sabar aja. Saya minta waktu ya untuk berpikir. Saya mengerti, Bu. Setelah itu, Cynthia meminta bertemu dengan Sandra. Ini soal keluarga Aditya. Dan ini jelas-jelas membuat Sandra kesal karena kesepakatannya yang lama. Kamu kan cukup dekat dengan keluarga itu. Kamu juga kalau nggak salah pernah cerita sama saya kamu pernah tunangan dengan Kenzo kan. Saya rasa saya perlu bertanya beberapa hal sama kamu. Kalau bisa kita ketemu aja. Ketemuan di resto semalam? Boleh? Sampai ketemu ya. Enggak. Oke, thank you. Ini kenapa lama banget ya? Padahal tinggal ketemu, tanda tangan, udah selesai. Kenapa jadi lelet banget kayak gini sih? Sesampainya, Ipa yang mengantarkan makanan langsung diterima oleh Kenzo. Dan Kenzo akan segera pergi. Astaga, MK's First, para preman suruhan Sandra benar-benar membuat ulah di Cafe Mutiara. Yang bisa saya bantu? Ini orangnya. Ya, ini orang. Mbak. Bayar utang pinjol kamu sekarang. Utang kamu bayar sekarang. Utang? Bapak pada ngomongin apa ya? Saya nggak pernah ngutang, apalagi pinjol. Kamu jangan ngelak. Ini jelas-jelas foto kamu nih. Coba. Mutiara, lebih baik sekarang kamu keluar dulu. Selesaikan urusan kamu dengan mereka. Tapi nggak ada yang perlu diselesain, Pak, karena nggak ada yang dimulai. Dari awal aja saya nggak pernah ngutang, apalagi pinjol. Masalah orang kali. Udah ikut. Ayo ikut. Lepasin, saya nggak ngapa-ngapain ya. Ikut. Pak, ini kenapa? Lepasin saya. Ya. Sekarang juga lu harus keluar dari kafe ini. Kalau kamu gak nurut, kita masuk lagi ke dalam. Dan benaran acak tempat ini. Dan masalah yang bisa panjang. Lu juga bakal disalahin. Jadi ini soalnya bukan utang kan? Udah lu dengerin aja apa kata kita. Ikut, yuk. Ayo. Gak mau. Bandel lu ya. Kalian tahu kan nyari duit itu susah. Tolong dia ngertiin. Saya nggak tahu kalian disuruh sama siapa. Tapi saya yakin ada yang nyuruh kalian kan. Siapa? Bu Rianti. Oh, Mbak Sandra. Mbak Sandra kan yang nyuruh kalian. Tapi siapa sangka kalau Mutiara sudah mengetahui siapa pelaku dari ulahnya ini. Para preman tetap ingin membawa Mutiara pergi. Untung aja Kenzo datang tepat waktu. Jangan ikut campur lo ya. Jangan ada yang berani sentuh pacar saya. Kau mendingan pergi dari sini. Jadi pahlawan lo, ha?
Berhenti! Atau kalian semua saya laporin polisi. Di sini tuh ada CCTV. CCTV bro. Cabut. Ayo. Kerusuhan yang dibuat membuat manajer kafe marah, tapi Kenzo membela Mutiara. Kedepannya untuk masalah pribadi jangan dibawa ke sini. Emangnya siapa sih, Pak? Yang mau ada masalah di hidupnya? Emangnya Bapak nggak punya masalah? Mutiara membantu Kenzo yang telah luka-luka. Maaf ya Mas Kenzo jadi luka karena saya. Aduh. Gak apa-apa kalau saya yang luka. Yang penting jangan kamu yang luka. Kelakuan Kenzo membuat Mutiara marah, tapi di luar nalar miskis. Kalau Kenzo lebih memilih untuk menunggu Mutiara hingga selesai bekerja, teror untuk Mutiara membuat Kenzo bingung. Tolong dong Mas, hargain saya, hargain juga waktu saya. Bukannya kamu tuh pengen ketemu sama orang tua kandung kamu ya, Mutiara? Itu tujuan kamu datang ke Jakarta kan? Tapi Mas, saya kan di sini sekarang ada kerjaan. Kalau saya yang dulu, ya nggak apa-apa. Saya kan ART Mas Kenzo, jadi mau Mas Kenzo bawa saya kemana aja juga nggak apa-apa. Walaupun kepaksa sih. Tapi sekarang saya udah ada atasan Mas. Saya harus ngehargain atasan saya. Saya juga ada pekerjaan. Dan kalau emang Mas Kenzo pengen saya ketemu sama Bu Cynthia sama Pak Aditya, ya Mas Kenzo yang nungguin. Tapi masa iya saya nyuruh Mas Kenzo buat nunggu? Saya juga nggak enak, direktur nungguin cuman pelayan. Ya udah kalau gitu saya bakal tungguin kamu sampai selesai kerja. Beneran Mas? Kamu kasih kelihatan bercanda sekarang. Di lain sisi, Aditya yang baru sampai di kampung Rawasari hampir dikeroyok oleh pekerjanya. Ini semua karena gaji mereka yang belum dibayar. Pokoknya gaji kami harus dibayar sekarang juga, Pak. Detik ini juga. Ya, kami nggak mau tahu, Pak. Harus bayar sekarang. Benar. Bayar gaji kami, Pak. Tolong sabar sedikit, Pak. Untung aja pekerja di sana dan Yanto membela Aditya. Rianti berusaha untuk menghubungi Aditya sampai berhasil. Betapa bingungnya Rianti mengetahui kalau Aditya berada di kampung Rawasari. Padahal Rianti hanya ingin memberitahu soal Aurel yang mau pulang. Mengetahui keberadaan Aditya di Rawasari, Rianti langsung meminta Pak RT di sana untuk memantau Aditya. Ternyata Aditya ingin berusaha untuk membuka makam Widuri. Ini semua karena dirinya yang ingin mencari tahu fakta atas kematian Widuri. Tolong sama kamu. Tolong bongkar makam itu. Karena makam itu palsu dan tidak ada isinya. Aduh, nggak bisa sembarangan, Pak. Itu makam kan udah lama, Pak. Nggak etis kalau misalnya kita asal bongkar. Kalau Bapak tidak mau, biar saya aja yang bongkar. Wah, Pak, jangan, Pak. Mas, Pak. Lepas. Aditya benar-benar histeris. Tanpa Aditya tahu, ada Pak RT yang memantau dan siap melaporkan kepada Rianti. Mengetahui itu, Rianti mencari tahu tentang Mutiara dan video Mutiara yang viral. Dan ini membuatnya yakin kalau Widuri itu sengaja. Jangan-jangan selama ini Widuri sembunyi dan nyuruh Mutiara masuk ke dalam keluarga aku. Dan dia sengaja untuk menghancurkan aku.
Makanya dia langsung menyuruh Nunu untuk menjaga Aurel di rumah sakit. Bahkan Rianti meminta alamat kontrakan Kayla dan Mutiara. Sandra jadi heran karena perubahan keputusan yang dibuat oleh Cynthia. Tapi melihat emosi Sandra membuat Cynthia jadi terheran. Sandra ini sih kelihatannya gigih sekali ya. Tapi agak egois kayak. Di satu sisi bisa ramah, tapi ada kemungkinan di belakang dia bisa berbeda. Ya ampun, kok gemes banget sih Kiss Fairies. Kenzo rela banget menunggu Mutiara bekerja. Diam-diam, Mutiara jadi terharu melihat ketulusan Kenzo. Tanpa sepengetahuan Sandra, Cynthia diam-diam membaca pribadi Sandra. Sandra ini tipe perempuan yang kelihatannya ambisius sih. Tapi kayaknya agak suka memamerkan kekayaan dan power. Dan setelah kepergian Cynthia, Sandra mengetahui kalau Cynthia mirip dengan Ibu Mutiara. Ini membuat Sandra ingin cepat-cepat menyingkirkan Mutiara. Sudah membesarkan saya dan menyayangi saya sepenuh hati. Ternyata bener, Bu Cynthia mirip banget sama ibunya Mutiara. Apa jangan-jangan dia emang ibunya Mutiara? Kalau benar itu Bu Widuri, ibunya Mutiara dan dia orang kaya, Tante Rianti dan Om Aditya pasti bakalan dukung Kenzo sama Mutiara. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Aku harus cari cara buat Mutiara pergi dari Jakarta secepatnya. Aditya masih mencari penjelasan dari makam Widuri. Dia belum percaya kalau Widuri benar-benar meninggal. Tapi lagi-lagi, RT itu harus menghindari ketika Aditya akan mengetahui soal anak dari Widuri. Pak Ustadz, waktu Widuri meninggal, apa anaknya ikut mendampingi? Maksud Bapak mau... Muti ada. Iya. Setelah pertemuan dengan Sandra, Cynthia jadi yakin untuk melanjutkan kerjasama dengan perusahaan Aditya dan Kenzo. Ini karena dirinya yang peduli dengan Kenzo. Ya ampun, Miss Kiss dibuat gemes deh. Mutiara membelikan Kenzo jus. Apalagi tepat di saat Kenzo yang kesel saat makan. Miss Kiss jadi baper liatnya. Walaupun mereka ujung-ujungnya berantem, Serah. Mau diganti kan minumannya? Gak usah. Udah. sedangkan Aditya masih terperangkap dengan kenyataan kalau Widuri sudah benar-benar meninggal. Dan di saat yang sama, Cynthia menghubunginya untuk melanjutkan kerjasamanya. Begitupun Aditya percaya kalau Cynthia bukanlah Widuri. Jadi sekarang Bapak udah yakin kan? Kalau saya bukan Widuri? Iya Bu, saya sudah yakin kalau Bu Cynthia itu bukan Widuri. Baik, kalau gitu kita bisa rearrange meeting kita ya. Di lain sisi, Rianti penuh dengan emosi kepada Mutiara yang dia curigai.
Dia menyalahkan Widuri. Cie, Kenzo. Dia diam-diam terharu melihat Mutiara. Dan dia senang melihat Mutiara. Apalagi dia ingin menemui Mutiara dengan Cynthia. Pas banget MK's first. Cynthia yang mengajak Kenzo bertemu tepat di tempat Mutiara bekerja. Bahkan Kayla yang tahu jadi heran. Tiba-tiba aja Sandra datang menemui Kayla. Kayla yang berani meninggalkan Sandra buat Sandra kesal. Kayak kamu tuh kenapa sih sekarang? Kamu jangan sosokan kayak udah gak butuh aku lagi deh, Kay. Karena aku emang udah gak butuh Cassandra. Aku udah mandiri sekarang dan aku gak butuh informasi apapun dari Cassandra. Bu Cynthia, istrinya Pak Bobby. Kemungkinan besar dia ada hubungan keluarga sama Mutiara. Bahkan ketika Sandra memberitahu soal Cynthia, Kayla mencuekannya. Kenzo mencari ruangan untuk meeting dengan Cynthia nanti. Loh, tapi kenapa kedatangan Cynthia disambut oleh para pekerja di kafe itu? Selamat siang Bu Cynthia. Selamat siang. Ibu ingin bertemu dengan orang atau mencari Pak Dikta? Saya ada janji sama klien saya di ruangan VIP. Oh, sudah datang belum ya? Maksud Ibu Pak Kenzo? Ya. Oh ya, beliau sudah menunggu Ibu. Oke, thank you. Kedatangan Rianti juga heran melihat keberadaan mobil Kenzo. Tapi pas banget MK's first. Dia melihat Cynthia dan jelas-jelas dia mengira kalau itu adalah Widuri. Itu Widuri. Gak salah lagi. Dia pasti dampingi Mutiara yang kerja di sini. Kali ini kamu gak bisa lagi ngindarin aku, Widuri. Aku akan bikin perhitungan sama kamu biar kamu bisa tahu diri. Sebelum Rianti menghampiri Cynthia, Mutiara sudah menghampirinya. Dan jelas-jelas ini membuat Rianti langsung marah kepada Mutiara. Miskis jadi gak tega dengan Mutiara yang dimarahin sama Rianti. Apa bisa kamu sudahi semua sandiwara ini? Sandiwara apa, Bu? Stop acting kamu ya! Gak usah acting lagi ya. Kamu gak usah belaga jadi orang baik dan kamu gak usah pura-pura. Saya tahu kok. Sebenarnya ibu kamu itu masih hidup kan? Ibu bicara apa sih? Ibu saya emang udah nggak ada. Ibu saya meninggal di pangkuan saya sendiri. Saya yang lihat ibu saya dibumikan. Terus ibu mau bilang kalau ibu saya masih ada. Dan di saat yang sama, Rianti juga dihubungi oleh orang di Rawasari. Mutiara juga berusaha menjelaskan kepada Rianti. Saya juga memang sempat dengar dari Mas Kenzo kalau memang ada perempuan yang mirip sekali sama ibu saya. Mungkin itu yang dimaksud Bu Rianti. Ternyata kafe ini adalah milik anak kedua Pak Bobby. Dan pas banget Mutiara kerja di tempat ini. Sedangkan Rianti yang menjadi pelanggan juga meminta dilayani oleh Mutiara. Tapi Mutiara jadi sakit mendengar panggilan dari Rianti. Pelayan! Bukan kamu. Pelayan yang satunya. Sini. Bahkan dipanggil pelayan aja sama Bu Rianti. Kok kayak malah bikin sakit hati ya? Karena Mutiara yang harus melayani ruang VIP membuatnya meninggalkan Rianti. Di saat yang sama, Aula membutuhkan Rianti karena Nunu yang belum juga datang. Tuh kan MK's first. Betapa syoknya Mutiara melihat Cynthia. Sudah pasti dia jadi merindukan Widuri.
Lagi-lagi, Cynthia harus menjelaskannya. Miss Kiss jadi terharu. Cynthia selama ini juga mencari Mutiara karena kebaikannya kepada Pak Bobby. Tadi siapa namanya? Mutiara. Mutiara. Iya, Bu. Berarti kamu selamatin suami saya. Seluruh reaksi mereka membuat Cynthia heran. Sikap Aditya dan Mutiara benar-benar membuatnya bingung. Bagaimanapun, Cynthia berterima kasih kepada Mutiara. Udah saya bersihin tadi. Dilihat aja. Habis itu ibu tinggal pesan. Kamu bilang aja sama chefnya, yang pesan Ibu Cynthia nanti semua dikeluarin yang favorit sih. Oke. Ibu beneran nggak mau lihat buku menunya dulu? Nggak apa-apa. Owner cafe ini anak Ibu Cynthia. Mutiara kaget setelah tahu Cynthia adalah ibu dari pemilik kafe ini. Sikapnya membuat Cynthia senang, sama seperti Pak Bobby. Pertemuan dengan Cynthia membuat Mutiara terpukul dan merindukan Widuri. Dan tentunya ada Kenzo yang menyusul dan menenangkan Mutiara. Miss Kiss jadi terharu. Kedatangan Kayla langsung bertemu dengan Rianti. Ini membuat dirinya jadi curiga. Kayla yang menghubungi Aditya juga menyuruh Kayla agar Rianti tidak bertemu dengan Cynthia. Rianti ngapain di situ? Tadi sih Tante Rianti sempat nanyain sama Mutiara. Katanya dia mau bilang makasih ke Mutiara. Pokoknya gini, kamu pastiin Rianti itu jangan sampai ketemu Bu Cynthia. Makanya Aditya juga menyuruh Rianti untuk kembali ke rumah sakit. Padahal dirinya sangat penasaran dengan wajah Cynthia. Gak cuma keluarga Aditya dan Mutiara, Kayla juga ikut kaget. Tapi siapa sangka kalau Cynthia malah merasa familiar ketika bertemu dengan Kenzo. Maaf, Bu. Kenapa? Saya mirip sama ibunya Mutiara? Iya, Bu. Tapi saya nggak ada hubungan apa-apa sama ibunya Mutiara. Saya juga nggak tahu kenapa segitu miripnya wajah saya. Justru yang saya rasa agak aneh setiap ketemu kamu. Di lain sisi, masih aja Ivan nekat datang menemui Aurel. Bagaimanapun, Ivan berusaha meyakinkan Aurel. Padahal Aurel jelas-jelas sudah menolaknya. Bahkan Ivan juga mau suapin Aurel. Aditya masih berusaha untuk menerima kenyataannya. Kehilangan Widuri tidaklah mudah untuk Aditya ikhlas. Sandra masih aja ingin mencari tahu informasi soal perusahaan Aditya. Tapi dirinya yang menghubungi Rianti malah membuat Rianti kesal. Kamu tuh enak, hidup kamu tuh bebas, kamu udah punya semuanya. Dulu Tante juga pernah di posisi kamu.
Hidup Tante berasa tenang, sepi, dan bingung mau ngapain. Tapi bedanya, dulu Tante nggak punya apa-apa. Sedangkan kamu kan sekarang punya segalanya. Udahlah Sandra, kalau emang kamu mau ngajak ketemuan Tante nggak bisa sekarang. Karena itu cuma ngabisin energi, waktu, dan tenaga Tante. Sorry ya Sandra. Tante, Mutiara juga diajak untuk ikut makan bersama dengan Cynthia, Kenzo, dan Kayla. Cynthia semakin membuat Mutiara terharu. Miss Kiss juga ikut terharu. Mutiara benar-benar membuat Cynthia kagum. Ini membuat Mutiara merasakan kasih sayang Widuri. Ivan menjelaskan tentang kebusukan Sandra ketika Aurel kecelakaan. Dan Aurel juga penasaran dari mana Ivan mendapatkan uang sebanyak ini. Tapi aku lihat Sandra. Terus dia berhenti mobilnya. Dia berhenti, dia buka kaca, dia lihat. Dan aku udah minta tolong sama dia buat bawa kamu ke rumah sakit. Tapi dia cuek. Terus dia pergi. Bilang kamu itu nggak pantas ditolongin sama dia. Kiss first. Ivan lagi-lagi ketahuan sama Rianti. Makanya Rianti langsung mengusir Ivan. Padahal Ivan di sini karena ia mencintai Aurel. Ivan? Kamu ngapain di sini? Keluar kamu sekarang. Kamu tuh keras kepala banget ya. Udah berapa kali saya minta kamu buat jauhin anak saya. Mama udah gak percaya apapun. Mama udah gak percaya sama orang ini. Sekarang juga kamu keluar. Keluar! Dan masih bisa-bisanya ya, Nunu meminta bayaran karena telah membantu Ivan. Padahal Nunu tidak berguna sama sekali. Kepergian Nunu juga membuat Rianti marah. Makanya dia langsung menyuruh Ipa untuk pergi ke rumah sakit. Miss Kiss jadi terharu. Cynthia yang suapin Mutiara membuat Mutiara benar-benar mengenang Widuri. Ini ya, cumi paling enak nih di restoran ini. Mau? Kepada Widuri benar-benar membuat Mutiara menangis sampai membuat yang lain heran. Nah, buat MKissVerse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.